Coba kita kembali kepada satu titik daripada Rasul. Siapa Rasulullah? Pesuruh Allah, jangan melihat yang lain. Dicontohkan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah sekarang Rasulullah itu adalah pada diri kita. Sekarang Nabi bimbingan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Yang bujur-bujur membimbing, mengarahkan dengan akhlak. Benarkah ada salli wa sallimnya sampai kepada Nabi Muhammad? Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil baqi al-mukhalladi fi qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kita analisa, kita pahami bujur-bujur dari kalimat ini. Inilah orang-orang yang langsung diberikan petunjuk, karena dengan berkat salawat khususnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anzil alaika ilman laduni manfaatan mubarakatan min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendapatkan Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nur wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil baqi al-mukhalladi fi qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya dia sudah duduk di tempat itu, keistimewaan salawatnya. Wa as'aluka bismikal a'zamil wahid. Dia memohon lagi kepada Allah, Zat yang benar-benar yang mampu memberikan satu hidayah, memberikan rahmat, berkat. Bismikal a'zamil wahid biwahdatil ahadil muta'al an wahdatil qam wal adadil muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Inilah i'tikad sebenarnya pada inti dari kebenaran selawat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhabbizunil Qur'an wa tufahhimuni, dipahamkan ini, wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahli biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah inilah inti daripada antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Karena orang-orang yang benar-benar memahami titik dari satu permasalahan, antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud, yang mempunyai rahasia hidup nang ada, yang sudah direncanakan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah di sini yang sudah disahkan oleh pemerintah, bahkan presiden kita Bapak Joko Widodo dengan satu sumber yang sudah diberikan satu sayembara untuk sebagai logo ibu kota Nusantara yang sudah dipilih daripada 500.000. Nah artinya dengan satu logo IKN itu, dengan satu logonya pohon hayat, pohon kehidupan. Nah ini berbetulan dengan penjelasan yang kita jelaskan tadi, apa itu yang disebut pohon kehidupan. Ini salawat laduni, siapapun yang bisa memahami dan mendengarkan diteliti, kan karena kita yakin itu memang, siapa yang yakin salawat itu yang terbaik, bacalah. Ini kami ijazahkan daripada atas guru-guru kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulun selaku ibaratnya apalah
yang mewakili lah, yang mewakili Wuhan sahabat jelajah sejarah Dato, baik kan dalam perjalanan atau dalam yang di YouTube itu, misalnya di TikTok ada, di Instagram, di Facebook. Nah kan ada kakawanan nih yang ibaratnya tuh ada nang handok tahu, ibaratnya handok tahu lebih, jadi ibarat tuh apa namanya, bertakun. Nah ini kan masalah yang kayak kurang ini ketujuh bersalawat. Nah jadi kan ini minta izin, mohon penjelasannya masalah salawat itu daripada segi pengetahuan ibarat tuh lebih yang ibarat tuh lebih cinta lah kepada salawat. Nah itu, nah ini ulun pasti bertampian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih khususnya kepada sahabat-sahabat jelajah sejarah Datuk khususnya, dan para orang-orang yang mendengar dan memperhatikan, juga para keluarga sanak pemilik kita, siapapun yang mencintai, dan artinya seluruh perjalanan para wali-wali Allah, para datu-datu kita yang merintis, membawa, mengajarkan agama kepada kita semua, supaya menjadi rahmatan lil alamin, sampai sekarang yang beliau tinggalkan pun menjadi rahmat bagi dimanapun tempat berada. Jadi sebelum kita memulai daripada penjelasan tersebut, marilah kita sama-sama menghadiahkan Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan dengan menghadiah itu mereka hadir bersama kita dan memberikan pemahaman yang luar biasa kepada kita semua. Dengan niat sebagai yang kita sebutkan tadi, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa di dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus kita bersama-sama memohon dengan satu kalimat daripada Ismul Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadid da'imil baqi al-mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka bismikal a'zamil wahid biwahdatil ahadil muta'al an wahdatil kam wal adadil muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabitu fi qalbil iman wa tuhafizunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa tabtahli biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuri zati wa sirri sairi sirrah wa sairil asma'i was sifat wal af'al wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Anzil alaina ilmu ladunian manfaatan mubarakatan min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang sempurna yang suci tadi,
senantiasa para sahabat-sahabat kita berataan selalu dalam bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada pemahaman dan pengamalan ilmu yang sebenar-benarnya, supaya dapat meninggalkan suatu wawasan yang baik kepada umat-umat dari sebelumnya kepada sesudahnya daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sahabat-sahabat jelajah sejarah Datuk, sahabat-sahabat orang-orang yang sedang berjalan mencari ridha Allah. Kenapa diantara semua daripada amaliyah yang kita laksanakan itu yang termaksud yang dapat langsung hadir di hadapan Rasulullah sebagaimana dalil man shalla alayya faqad shalla. Barang siapa bersalawat atasku, kata Nabi, maka salawat untuk dirinya sendiri. Itulah sebagai sumber dalil utama. Nah, dengan demikian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, khusus daripada kalimat sini, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terserah mau yang ada penghulunya, mau yang langsung dan yang mendapatkan pengamalan langsung dari hatinya yang diberikan bimbingan daripada nur ilmu yang dimilikinya. Ini bersama-sama kita. Salawat dan salam itu kesejahteraan dan keselamatan. Ini inti daripada salam. Orang yang senantiasa sholli wa sallim dalam pemahaman pelaksanaan ibadah, sholla yusolli sholawatan. Jadi kalimat yang pertama sholla, fi'il madinya yusolli sholawatan ay sholatan. Makanya antara sholawat dengan hakikat sholat, nah inilah yang sebenarnya. Makanya dirikan di sini, dirikan sholat untuk seperti yang pernah kau lihat yang aku kan kayak itu. Ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat akan aku. Inilah kenapa tersebut di sini. Karena ini langsung artinya pengajaran petunjuk yang didapatkan dari Rasulullah. Mulai pemahamannya memang dasar awalnya dari guru kita ngaji yang awal. Guru kita ngaji yang awal. Yang bisa tahu apa ini huruf alif, ba, sampai marait, sampai membarisi, lalu sampai membacanya. Sampai maksudnya, pengertian terjemahnya tahu, maksudnya pun tahu, sampai kepada isi dan kandungan ingat tersebut. Inilah yang dimaksud, yang benar-benar yang harus kita pahami lebih dahulu, supaya apa yang kita baca, yang apa yang kita kalamkan sesuai dengan makna baik yang ada di dalam pemikiran kita sampai kepada hati kita. Yang kita capai itu keselamatan dan kesejahteraan diri kita, ketenangan. Inilah inti daripada salawatnya tadi. Nah, berarti orang-orang yang sudah memahami di sini, dia kadang-kadang kan orang harus mendapatkan ilmu menurut sanad ini, sana. Lalu dari si A, dari si B, hadasana an fulan bin fulan, hadasana an fulan bin fulan, hadasana an fulan bin fulan. Ada yang sudah memahaman dari gurunya ke gurunya yang sudah. Meskipun gurunya itu tidak akan mau disebutkan, artinya memang ilmunya ya pakai. Beliau mengizinkan ini ilmunya yang dipakai supaya ini sebenar kebenarannya. Ada yang mau diperlihatkan, ada yang ingin dijelaskan, ada juga yang artinya yang tidak mau dijelaskan, artinya diterangkan. Yang pentingnya kita teliti apakah benar-benar dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Nah, itu gunanya dong yang pertama. Contoh daripada kalimat Ismul A'zam, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub
min nuri wajhikal a'la al mu'abbadi da'imil baqi al mukhalladi fi qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kita analisa, kita pahami bujur-bujur dari kalimat ini. Inilah orang-orang yang langsung diberikan petunjuk karena dengan berkat salawat khususnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anzil alaika ilman laduni manfaatan mubarakatan min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendapatkan Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nur wajhikal a'la al mu'abbadi da'imil baqi al mukhalladi fi qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya dia sudah duduk di tempat itu, keistimewaan salawatnya, wa as'aluka bismikal a'zamil wahid. Dia memohon lagi kepada Allah, zat yang benar-benar yang mampu memberikan satu hidayah, memberikan rahmat, berkat. Bismikal a'zamil wahid biwahdatil ahadil muta'al an wahdatil qam wal adadil muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Inilah i'tikad sebenarnya pada inti dari kebenaran selawat. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tufahhimuni, dipahamkan ini, wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahli biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, inilah inti daripada antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Karena orang-orang yang benar-benar memahami titik dari satu permasalahan, antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud, yang mempunyai rahasia hidup yang ada ini, wasababil a'zam likulli mawjud, dan tersingkapnya seluruh sebab-sebabnya kebesaran Allah yang memperlihatkan di alam semesta, baik yang pengetahuannya mulai dari yang paling artinya dibenci sampai yang paling dipuji, itu semua wasababil a'zam likulli mawjud, ada manfaatnya, supaya ini menjadi pelajaran yang bukan kurang baik, ini pelajaran bagi yang baik. Yang baik ini pun introspeksi masih ada yang di sini. Jadi tidak ada merasa yang lebih tinggi, yang lebih direndahkan, yang lebih tahu dan lebih ditahukan. Semua pada tataran sholli atas bimbingan Rasulullah, mulai melalui sahabat, para tabi'in, pada guru-guru kita, sampai kepada kita semua sekarang ini. Itulah inti daripada salawat tadi. Makanya untuk mencapai apa yang dicapai, sholli wa sallim, kesejahteraan dan keselamatan. Jadi tenang, damai. Lalu kita bisa memahami dengan petunjuk Rasul apapun pendapat-pendapat yang dilaksanakan, yang kita terima pada lain dengan adanya. Makanya pada satu sisi daripada orang, istilah kita orang Banjar, orang Kalimantan, pandingin jar salawat kita. Coba nang sudah pemikiran panas, coba kita dalam masalah-masalah yang sekarang ini berkecamuk di dalam masyarakat, baik pemahaman ini, pemahaman itu, saling seakan-akan dia marah sama hal paling benar, ini paling benar. Coba kita kembali kepada satu titik daripada Rasul. Siapa Rasulullah? Pesuruh Allah, jangan melihat yang lain. Dicontohkan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah sekarang Rasulullah itu adalah pada diri kita. Sekarang Nabi bimbingan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin,
innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, yang bujur-bujur membimbing mengarahkan dengan akhlak. Benarkah kada salli wa sallimnya sampai kepada Nabi Muhammad? Inilah yang sebenar-benarnya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang memahami kalimat daripada doa salawat Ismul Azam yang kita bacakan dari awal tadi, itulah sebahagian, itulah inti daripada makna tujuan yang sedalam-dalamnya untuk mengupas tentang salawat itu. Nah, jadi masdarnya kalimat salawatan ay salatan, taksirnya jama taksirnya itu. Nah, inilah rahasia salat, berarti dengan itulah rahasia salawat. Karena disitulah rahasia pertemuan dengan Allah. Disinilah salat rahasia pertemuan dengan Allah. Salawat adalah rahasia pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga ini bahagian awal dapat menanamkan kepada diri masing-masing. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuri zati wa sirri sa'iri, dan sekalian sir daripada rahasia seluruh yang dirahasiakan itu, sirrah segala rahasianya, wasairil asma, rahasia-rahasia asma'nya Allah, wasifat wal af'al, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang memahami ini sudah diizinkan langsung dari guru-guru kita. Siapa yang paham dan siapa yang mengerti langsung aja dapat diterima ijazahnya ini. Barakallahu bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sumber kita kepada ini dengan berkat Rasulullah, berkat rahmat Allah yang diberikan melalui Rasulullah, kita sama-sama kembali kita menghadiahi Fatihah kepada beliau khususnya dan kepada orang-orang yang telah memberikan pengetahuan kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan di sini kita sekaligus juga memberikan satu tambahan pengetahuan kita sekarang, khususnya orang-orang kita yang berada di Kalimantan yang sudah bercita-cita juga ingin membangun serta membawa kemajuan untuk wilayah kita khususnya Kalimantan Selatan dan umumnya negara Republik Indonesia yang sudah telah dicetuskan, artinya di Kalimantan Timur itu ada yang sudah direncanakan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, di sini yang sudah disahkan oleh pemerintah, bahkan presiden kita Bapak Joko Widodo, kan gitu, dengan satu sumber yang sudah diberikan satu sayembara untuk sebagai logo ibu kota Nusantara yang sudah dipilih daripada 500.000 dari korespondennya, artinya memberikan satu logo yang dituliskan sudah, yang dicetak logonya itu oleh Aulia Akbar yang sudah disahabat kita dari sana juga. Nah, artinya dengan satu logo IKN itu, dengan satu logonya pohon hayat, pohon kehidupan. Nah, ini berbetulan dengan penjelasan yang kita jelaskan tadi, apa itu yang disebut pohon kehidupan. Coba kita analisa sedikit di dalam diri kita, kita berpikir menggunakan pemikiran yang bersih, al-akli, yang mempunyai sifat dan asmanya nang al-akli. Al-fikrinya yang berpikirnya sudah menggunakan alif lam juga. Nah, di sini pohon kehidupan kita pun sebagai seorang makhluk Allah yang bernama Anas, manusia, al-insan, manusia, abasariyah juga bahagian daripada manusia ini. Coba kita gunakan. Kalau
bukan hanya satu kehidupan yang diberikan, adalah manfaatnya diri kita. Semuanya tuh sama. Kalau titik kehidupan, berkat yang diberikan kepada makhluk ini, yang diadakan, yang diwujudkan, semuanya tuh kalau sudah hilang, yang hidup nang kehidupannya itu sudah diambil, sama kalau semua, baik raja, baik seorang presiden, baik seorang wali, baik seorang habaib, baik seorang ulama, bahkan orang yang masyarakat biasa, sama terbujur pada taat. Nah, sekarang perjuangan ini ibu kota Nusantara, siapa maksud yang sebenarnya, siapa yang memahami untuk kemaslahatan umat di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengharapkan satu, perwujudan ilmu petunjuk, supaya disitulah kiblat ilmu yang sebenar-benarnya, supaya menjadi rahmat kawal merangkul seluruh Nusantara, supaya benar-benar usahanya hidup, pemikirannya hidup yang bagus, yang baik, bermasyarakat yang baik, meskipun bergolong-golongan, berpijak pada satu tempat, Bhinneka Tunggal Ika, di mana pijakan kaki burung itu berbeda-beda tetapi tetap satu pemahaman, satu jalan, satu keyakinan ketuhanan yang jangan dirusak-rusak. Pohon kehidupan itulah supaya dapat berkesinambungan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, bahkan kesatuan dan persatuannya itu. Inilah dari kabar intisari daripada alam tadi, berbetulan dengan sholawat kepada Nabi. Sholatnya kita kepada Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi, dan disinilah dapat berjalannya sunnatullah. Alam bujur-bujur melalui dengan sunnatullah, hukum Allah yang sebenarnya, tetap tidak akan bisa dihilangkan apa yang menjadi kodrat Allah di alam ini. Siapa yang mampu merubah? Kalau saudara-saudara kita tuh sudah diciptakan demikian, ini pemikirannya sudah demikian, siapa yang bisa merubah? Hanya dengan ilmu Allah lah yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang itu yang dapat merubah. Nah, semoga dengan pemahaman sedikit di sini dulu kita dapat mengambil satu intisari daripada sebuah pohon kehidupan menjadi cita-cita luhur bangsa kita ke depannya. Sekira saya akan dunia ini kan sudah mengenal siapa Indonesia. Orang-orang yang berada di bawah naungan rahmat ilahi, yang bujur-bujur dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan alamin, bukan yang berpecah belah. Pemahaman boleh berbeda, tapi kita menuju kepada satu pemahaman yang sebenar-benarnya, khususnya di bawah pemahaman Nahdlatul Ulama, pemahaman Muhammadiyah, tapi di dalam satu ahli sunnah wal jamaah, dan pemahaman-pemahaman rahmatan lil alamin di bawah sunnatullah bagi hak-hak setiap makhluk hidup. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan hidayah petunjuknya, serta menatapkan iman, serta meninggikan terus membukakan tentang rahasia-rahasia kebenarannya. Guru-guru kita, khususnya salawatnya ini, artinya ajastu bikum wa biridallahi ta'ala wali ustajina wali masyaikhina wali ma'allimina wali man alamna wali sultanina wali ujawil hukri alina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini salawat laduni, siapapun yang bisa memahami dan mendengarkan diteliti
Kan karena kita yakin itu memang, siapa yang yakin salawat itu yang terbaik, bacalah. Ini kami ijazahkan daripada atas guru-guru kita juga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anzil alaika ilmu laduni manfaatan mubarakatan min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anzil alaika ilmu laduni manfaatan mubarakatan min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah meridai kepada kita semua. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.